Polresta Bogor Kota berhasil mengungkap peran 4 tersangka kasus korupsi pembangunan Rumah Sakit Marzuki Mahdi atau RSMM Kota Bogor. Adapun keempat pelaku yakni MHB, CSW, ASE, dan SKN. Dua di antaranya yakni ASR dan SKN merupakan petinggi PT Delbipe Cahaya Cemang atau DCC yang memenangkan proyek ini. Mereka diketahui terlibat dalam pembangunan RSMM pada tahun 2017 silam dengan nilai anggaran mencapai 6,7 miliar rupiah. Selengkapnya akan disampaikan oleh Rahmat Hidayat, wartawan Tribun News Bogor. Silakan Rahmat Hidayat dengan laporannya. Ya baik, Siska dan rekan-rekan Tribuners lainnya dapat kami sampaikan bahwasanya memang pada hari kemarin itu ada beberapa hari kemarin maksud kami 4 orang tersangka tindak pidana korupsi Rumah Sakit Marzuki Mahdi Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Polresta Bogor Kota, di mana dua di antaranya ini sudah dinyatakan meninggal dunia. Dan pada beberapa hari kemarin, dua orang yang merupakan kelompok dari 4 orang ini sempat dirilis oleh Polresta Bogor Kota di Mako Polresta Bogor Kota Jalan Kapten Muslihat, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Terungkap ketika dirilis oleh pihak kepolisian bahwasanya keempat orang ini bersekongkol untuk melancarkan aksinya dengan terlibat langsung ke dalam proses pembangunan Rumah Sakit Marzuki Mahdi pada tahun 2017 lalu dengan nilai anggaran pembangunan yakni sebesar 6,7 miliar rupiah. Dan pada tahun 2019 ada laporan polisi yang memang langsung diproses oleh pihak Polresta Bogor Kota. Dan laporan polisi ini berawal ketika ada subkontraktor dari pembangunan Rumah Sakit Marzuki Mahdi atau RSMM Kota Bogor melaporkan kejadian ini. Dan alhasil dari situlah pihak kepolisian bergerak untuk melakukan penyelidikan. Dan terungkap di mana keempat orang ini mempunyai peran masing-masing, di mana dua diantaranya yakni direktur dari PT yang memang membangun, yang disebut sebagai membangun Rumah Sakit Marzuki Mahdi, dan dua diantaranya lainnya yang merupakan seorang ASN dari Rumah Sakit Marzuki Mahdi itu sendiri. Nah, peran dua orang yang memang terungkap ataupun maksudnya 4 orang yang perannya terungkap ini, dua diantaranya itu sudah dinyatakan meninggal dunia saat dilakukan proses penyelidikan oleh pihak kepolisian. Salah satunya yakni yang terlibat di PT DCC yang memang disebut sebagai pihak kontraktor yang membangun Rumah Sakit Marzuki Mahdi ini sendiri. Kasus pihak PT DCC ini memaksakan untuk Ketua Pokja pemilihan kontraktor untuk memenangkan PT DCC sebagai kontraktor pembangunan rumah sakit RSMM. Nah, dari proses ini terlibatlah dua orang yang satu diantaranya ini sudah dinyatakan meninggal dunia. Padahal berdasarkan keterangan yang kami dapat, berdasarkan peraturan undang-undang perundang-undangan atau Inpres, hal tersebut tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan dengan memenangkan pihak PT DCC sebagai kontraktor. Namun untuk memuluskan jalan ini, dua orang lagi yang pada hari kemarin sempat rilis ini mulai memerankan perannya, di mana dua orang tersebut melakukan pemalsuan berkas-berkas PT DCC supaya bisa menang, supaya bisa dinyatakan menang lelang dan untuk membangun proses RSMM. Dan dari hal tersebut, salah satu tersangka menerima fee sebesar 75 juta rupiah dengan cara meminjam bendera dari pihak lain. Seharusnya jika secara logikanya pihak PT DCC lah yang memang membangun secara penuh Rumah Sakit Marzuki Mahdi atau RSMM Kota Bogor. Pada pelaksanaannya ataupun perjalanannya semenjak tahun 2017, justru pihak PT DCC tidak melakukan tugasnya untuk membangun Rumah Sakit Marzuki Mahdi ini, malah melimpahkan kepada pihak lain dengan inisial D dan S untuk melakukan proses pengerjaannya sampai selesai. Pihak PT DCC disebut tidak melakukan kewajibannya dengan membangun Rumah Sakit Marzuki Mahdi ini sendiri. Dan alhasil pihak kepolisian pun melakukan pengecekan. Pihak kepolisian melakukan pengecekan dan alhasil ditemukan bahwasanya telah terjadi kekurangan volume konstruksi bangunan sebesar minus 13%, yang seharusnya memang 100% untuk
pembangunan Rumah Sakit Marzuki Mahdi ini. Dan atas dasar tersebut yang kemudian diperkuat berdasarkan pemeriksaan beberapa tersangka yang saat ini sudah ditetapkan tersangka, pihak kepolisian pun akhirnya merilis kasus ini di Mako Polresta Bogor Kota dengan kerugian yang memang dihasilkan oleh pihak tersangka dengan kerugian kepada negara sebesar 1,56 miliar. Adapun keempat orang tersangka ini dijerat dengan beberapa pasal dan dikenai ancaman hukuman pidana itu paling lama ini seumur hidup oleh pihak kepolisian. Begitu Siska laporan yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih Rahmat Hidayat atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Kami akan menampilkan pernyataan dari Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso terkait dengan kasus ini. Ini adalah pelanggaran dalam Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang jasa pemerintah yang terakhir diubah dengan Perpres nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Perpres nomor 54 tahun 2010, di mana ya mereka mengatur pemenang lelang, ya seharusnya tidak boleh. Ya. Nah, setelah mereka atur pemenang lelangnya, menanglah PT DCC tersebut, ya, untuk proyek pekerjaan, ya. Dengan modus, ya, PT DCC tersebut adalah meminjam bendera, ya. PT DCC ini memiliki 2 direktur, yaitu satu direktur utama, ya, Saudara ASR yang kita amankan, ya, dan Saudara SKR, direktur, ya, yang dalam proses penyelidikan dan penyidikan, ya, meninggal dunia. Ya. Nah, Saudara SKR, ya, ini menyediakan dokumen fiktif, dokumen palsu, sehingga seolah-olah dokumen tersebut benar, sehingga PT DCC. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.